Jadi kemarin itu pas ngisi di Bandung, kata apa ya? Kata panitia pedagangnya malah protes. Karena kan di depan masjidnya banyak pedagang yang jualan. Gak usah saya sebutin lah. Habis jualan, habis kajian saya pada nggak mau beli. Tapi akhirnya gara-gara itu kajian berikutnya di sana ada namanya Komat. Komat itu komunitas masak sehat. Jadi mereka jualan. Berubah kan, kita mau rubah sekarang. Kita menciptakan market baru gitu loh. Enak gak? Enak kan? Mau lagi? Bikin sendiri, Bu. Nakal aja lo. Mau lo. Gampang itu bisa jadi. Apalagi Bu sekalian tadi saya cerita. Pagi-pagi kan. Pagi-pagi itu kan waktu yang tepat untuk makan sesuatu yang bikin bahagia perut. Bahagia perut kita tuh banyak. Ada asam amino. Asam amino itu apa? Kurma. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, Anda mengkonsumsi prebiotik atau probiotik. Apa itu paling gampang? Indonesia punya probiotik. Dengerin dulu. Ya. Indonesia punya probiotik terbaik namanya tempe. Ya. Pagi-pagi, nih saya kasih tips ganti sarapan. Tempe itu bisa dibikin banyak hal pada tempe. Anda bisa bikin sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, nggak ada tempe ya Bu? Alhamdulillah. Kalau ada ibu keluar lagi beli. Sandwich tempe, di slice tipis tempe itu buat sekalian, lalu tengahnya dikasih kurma. Tempenya mentah. Tempenya mentah. Tempe mentah. Sebab kalau mentah, dia masih utuh itunya, gizinya masih utuh. Kalau digoreng tempe itu banyak yang rusak. Nggak tahu. Tempe itu kalau digoreng sebenarnya banyak yang rusak gizinya. Ya, tetap bersisa, cuman banyak yang terbuang gara-gara pemanasan. Jadi makan tempe itu bagusnya memang mentah. Dikasih kurma. Atau kalau enggak tempenya dicelupin ke madu. Enak banget. Kebayang ya enak kayak apa. Jadi tempe celupan madu gitu kan. Minumnya teh serai, rotinya tempe. Celupinnya ke madu. Itu Anda akan happy sampai siang. Karena probiotik itu memang probiotik itu semua bahan bakunya bahan bakunya neurotransmitter yang ada di pencernaan kita. Gitu loh. Simpel sebenarnya untuk mengubah itu. Kalau pengen makan bubur, biasanya yang suka makan bubur pagi, bisa nggak diubah bubur paginya? Bisa. Caranya gimana? Alpukat di blender. Alpukat di blender, topping sama apa? Toppingin sama kurma. Jadi bubur. Tetap enak, apalagi kasih madu. Itu bisa kenyang sampai siang, insya Allah. Sehat nggak? Sehat. Enak nggak? Enak. Kan pilihannya banyak. Atau mungkin pagi-pagi Anda pengen jus. Jusnya apa? Salah satu jus yang lagi happening banget itu kan jus tempe. Tempe mentah, kasih kurma, kasih garam, kasih jahe sedikit. Enaknya minta ampun Pak. Cobain aja. Tempe mentah, tapi tempenya pertama ada rulesnya. Kalau Bapak Ibu beli tempe yang sehat, yang non-GMO. Non-GMO tulisannya. Tandanya biasanya warnanya lebih kuning. Di supermarket besar biasanya ada, tapi beberapa yang jual online juga ada. Karena tempe kita sebagian besar kedelainya itu impor. Kedelai impor kita sebagian besar GMO, udah direkayasa genetik gitu kan. Kalau rekayasa genetik nggak bagus, bahaya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu buah yang seedless itu nggak pakai biji, jangan makan. Paham maksudnya? Kalau ketemu buah yang tidak ada bijinya, jangan makan. Kalau buah itu dulunya ada biji. Ya seperti anggur. Kan ada anggur tanpa biji kan, seedless grape gitu kan. Jangan makan. Sekarang pertanyaan gini, dengarkan baik-baik. Semangka, kalau Anda mau nanam semangka, apa yang Anda tanam? Nah sekarang kalau nggak ada biji, nanamnya gimana? Lab. Paham? Bibit dia itu dibikinnya di lab dengan rekayasa genetik gitu loh. Rekayasa genetik Bapak sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpengaruh ke gennya yang makan. Paham ya? Maka satu kurma yang Anda makan, itu akan berpengaruh ke gen sampai tahunan ke depan. Gitu. Dan katakanlah kita makan sesuatu yang tidak sehat gitu ya, itu ngefeknya sampai tahunan lagi ke depan, gennya rusak semua. Jadi bagi akhwat dan ikhwan yang belum menikah, yang sekarang masih nyampah, maka boleh saya katakan mereka orang-orang kayak begini sedang mempersiapkan generasi yang gennya cacat nanti.
Begitu emang ceritanya. Kalau kita membahasnya dari sisi namanya epigenetik. Dan karakter suatu memang apa namanya, karakter gen kita memang banyak kaitan dengan apa yang dimakan oleh ibu bapaknya. Saya kemarin adalah dapat satu hasil lab dari seorang teman dokter juga. Anak umur 7 tahun Pak Bu kena psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Dari mana dapatnya coba? Kalau bukan dari gen bapak ibunya. Kalau nggak ada, pertanyaan kenapa bapak ibu bisa mewariskan gen kayak begitu? Karena bapak ibunya saben hari nyampah. Nyampah. Jadi sekarang tuh kalau sekarang mungkin Indonesia darurat narkoba, darurat apa, Indonesia tuh darurat makanan juga sekarang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lihat, dalam 5-10 tahun ke depan saya pernah, dalam zaman saya masih main Twitter, saya pernah bilang, Indonesia nih akan booming autoimun dengan pola makan kayak begini. Ternyata terbukti. Sekarang lupus di mana-mana. Ya? Rematik di mana-mana. Banyak sekali, gara-gara apa? Anda bangun tidur yang dimakan tepung. Bangun tidur yang dimakan gula. Bangun tidur dimakan minyak, gak ada lagi yang sehat yang dimakan tiap hari. Coba list dari makan pagi, siang, malam. Ada buah, mungkin gak ada buah. Sayur gak ada, air gak ada. Yang dimakan semua kayak begitu, gak ada perubahan. Ya sudah, berarti kita mempersiapkan gen kerupuk yang boro-boro cerita jihad. Bangun malam susah minta ampun. Oh iya, benar Pak. Kenapa saya bilang kerupuk? Ya kerupuk. Yang dimakan kerupuk, gak ada gizinya. Makanya sekarang di mana-mana nanti anak-anak taunya apa? Mie instan, taunya sosis, taunya nggak kenal lagi dengan makanan sehat. Anak-anak nggak dikenalkan dengan buah. Kenapa? Mak bapaknya juga begitu di rumah. Darurat Pak sekarang ini Pak. Boro-boro kita bisa cerita perjuangan Islam. Ngurusin makanan aja kita nggak mau sedikit usaha. Gitu loh. Jadi kuntum khairu ummah itu ya lewat puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, air jarang. Ya sudah tiap hari begitu-gitu terus. Apa yang terjadi? Ketika ada seorang wanita membawa anjingnya ke masjid, diam semua, ada yang bergerak. Harusnya kita menangis loh. Saya kemarin lihat satu video tadi pagi lihat di Palestina. Ibu, ada seorang ibu-ibu coba. Ibu-ibu yang mungkin sudah 56 tahun. Dia lagi pegang pagar, ditembak, nggak ada ngapa-ngapain dengan orang Israel. Kadang-kadang kita doa pun gak ada, boro-boro mau doa gitu loh, sibuk di sini misalkan kita dengan apa yang dimakan, gitu-gitu mood kita sudah bermasalah. Bahkan doa pun kita lupa gitu kan, waliyahzubillah. Ini umatnya, umat yang kata Rasul itu kayak buih lautan kayak begini sekarang. Sometimes we do nothing. Ya. Dan mereka, orang-orang musuh-musuh Islam itu ya, memang juga mengadakan atau membuat kondisi kayak begitu. Kan kalau Anda lihat di internet namanya food control namanya. Makanan itu mereka kendalikan. Food control. Supaya apa? Karena sekarang bagaimana caranya membuat umat Islam ini doanya makbul. Doanya tidak sampai ke langit. Bikin makanan mereka tidak halal. Kan gitu. Kedua, buat mereka terperdaya dengan makanan. Jadi fitnah kan? Gitu loh. Jadi jangan bangga dengan kuliner-kuliner yang luar biasa hebat macam. Maksudnya gini Pak. Kita umat Islam ini hidup di dunia ini memang tujuannya apa? Ibadah. Gak ada lain, gak ada bukan. Butuh makan nggak? Butuh. Sedikit, gak usah banyak, gak usah berlebihan. Nanti di surga kalau makan banyak, di sana nggak ada kenyang. Mau makan apapun silahkan kata Rasulullah. Karena kenyang itu sudah diambil sama Allah. Haus tuh nggak ada di sana. Mau makan aja, nggak ada haus, nggak lapar. Pengen makan. Di surga kayak begitu. Nah di dunia kayak mana? Kita mulai berpikir bagaimana namanya fitnah akhir zaman, termasuk dalam urusan makanan kayak begini yang luar biasa. Nah, gitu loh. Dan itu emang salah satunya adalah berlebihan kita dalam urusan makanan. Maka berkomitmen lah, ya. Mungkin pesan saya itu berkomitmen untuk apa? Ganti, perbaiki makanannya, ikutin. Jadi kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutin aku, kata Rasulullah. Kalau mau kau cinta Allah, ikutin. Bagaimana Nabi bangun, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi puasa, ikutin semua. Kalau saya sangat yakin kalau seandainya ada Nabi SAW di sini, Nabi kalau disuguhin gorengan gak bakal mau. Kalau saya sih yakin gak begitu. Kenapa? Ya Anda sudah tahu kan bagaimana cerita gorengan tadi kan? Dan di mana makan apa gorengan? Di mana-mana kita makan kayak begitu. Jadi makan lebih banyak untuk memenuhi selera, lidah. Tapi tubuhnya terzolimi tiap hari. Mau sampai kapan kayak begini gitu loh. Anak-anak pun dikenalkan kayak begitu. Anak-anak udah, Anda di rumah mungkin lupa beli buah, lupa beli sayur. Anak-anak akhirnya kenal dengan makan-makanan instan. Akhirnya apa? Lagi Indonesia bencana, dikasih bencana lagi. Gak usah disebut mereknya. Mie instan lah, ya, gitu. Jadi siap nggak kita berubah? Ya, Anda nggak siap pun kalau saya
Kalau dalam bahasa dakwah tuh nggak baper. Anda mau berubah silakan, toh juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Gitu loh. Kalau mau berubah, yuk kita berubah bareng-bareng. Kita bantu pemerintah, kita bantu dokter. Kasihan dokter Pak Bu. Kenapa kasihan? Gak habis-habis penyakitnya zaman sekarang. Kenapa? Hulunya nggak diurus. Betul nggak? Darah tinggi itu Bapak sekalian. Sampai kiamat juga dengan pola kayak begini nggak selesai gimana? Ya mie instan tuh Anda pernah lihat berapa banyak kandungan garamnya? Kita nggak bahas itu, padahal ngobatin darah tinggi sedikit kalau kita mau buka mindset. Minum air kelapa, tapi nggak makan yang bermasalah tadi, mulai rutinkan puasa, turun darah tingginya. Sesimpel itu coba sebenarnya. Tapi faktanya apa? Ya, lagi-lagi faktanya, kita begitu luar biasa memanjakan lidah, tapi kita luar biasa menzolimi perut. Gitu loh. Yuk berubah gitu kan. Indonesia, 140 miliar uang untuk beli obat TBC setiap tahun. Padahal kalau kita sedikit mau melirik, Pak Bu, kunyit itu ketemu jahe, ketemu serai, ketemu jeruk nipis, itu sudah bisa kalau dia mencoba apa ya, dengan pelan-pelan itu bisa juga jadi obat TBC. Nah itu proven, terbukti juga sebenarnya. Gitu loh. Jadi, lagi saya sampaikan, ayo kita maksudnya sayangi badan kita Bu sekalian. Jangan lagi zolimi. Ya. Kalau Anda makan mulai sekarang, pikirkan baik-baik. Yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat. Gitu loh. Dan kita tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat kan gitu. Kita udah paham. Ya, kalau muncul godaan itu lawan. Nah, di sini kan biasa semangat nih nanti. Pulang sini kan semangat. Woi, datang ke pasar, sayur, buah gitu kan. Baru saja begitu ada WA masuk, yuk baksoan yuk gitu kan. Apa yang harus dikerjakan? Lawan. Saya sudah tidak baksoan lagi. Saya sekarang bermazhab sayur dan buah. Oh iya, mazhab sayur buah. Itu efeknya luar biasa Pak Bu ke depannya. Ya. Bahkan ada penelitian yang saya pernah baca di internet itu ternyata dalam 3 bulan ketika seseorang mengubah makanannya menjadi sayur dan buah organik seperti itu, ternyata ekspresi gennya bisa berubah. Sampai kayak begitu coba, dahsyatnya. Kenapa? Antioksidan itu ada pada mereka, dan Indonesia punya harta karun yang luar biasa. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Gara-gara beliau ini loh. 350 tahun mereka cari beginian. Ya. Tapi sayangnya, ya tadi kita belum banyak ingat. Dan inilah softwarenya kita. Jadi Bu sekalian, jangan tanya sama saya kunyit itu aman. Allah yang ciptakan. Dan kita dari zaman dulu makan kayak begini enggak juga seember sekali sehari kan. Paling seruas 2 ruas, enggak ada masalah. Ada yang bilang kunyit bikin kering. Ya kalau ente minumnya seember, bikin kering rahimnya. Pakai jurnal lagi kasih ke saya. Ya silakan aja. Toh buktinya apa? Lihat bapak ibu-ibu yang dulu masih edisi lama gitu kan. Yang Pentium 1, Pentium 0,5. Yang edisi lama. Anda makan kunyit begini anaknya malah banyak. Betul? Karena memang dia bikin rahim subur. Dalam jumlah tidak berlebihan. Gitu. Jadi kita kaya Pak Bu, Indonesia tuh kaya dengan begini-beginian. Ya. Ada lagi namanya seledri. Ini seledri nih. Seledri nih Pak Bu. Obat atau sayur yang paling cepat menurunkan tensi. Cepat banget. Dan kalau Anda tidak suka makan dia kayak begini, bikin sup, makan sayurnya. Selesai. Jadi tidak mungkin kan seledri kalau di jus kan kurang enak. Rasanya kan, boleh sih Anda campurkan dengan apel boleh. Tapi kalau nggak suka, campurin ke makanan. Maka kalau saya biasanya kalau pulang ke rumah orang tua, saya bisa biasa minta bikinin kayak semacam apa itu ya, pindang seperti itu. Itu kalau saya makan pindang, biasa saya cari ikan sungai ikan sungai yang tidak diternak. Yang ditumbuh alam. Kuahnya kan pasti ada kunyit. Pasti ada kunyit, pasti ada lengkuas, pada serai kan gitu kan. Kuahnya saya minum. Karena kuah tuh obatnya gitu. Dosa pakai nasi. Jadi sekarang mulai kalau nanti malam Bapak Ibu masih makan nanti malam. Makan itu paling baik kapan? Waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika habis Isya beliau tidur nggak makan lagi. Bisa itu tidur karena malam waktu istirahat, badan itu istirahat. Jadi kalau mau makan sebelum matahari tenggelam. Karena hormon kita waktu matahari tenggelam dan matahari masih ada itu beda kerjanya. Ya, kalau siang itu masih simpatik yang bekerja namanya. Kalau malam sudah parasimpatik. Ya, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda tetap malam pengen makan, maka pilihannya balik-balik lagi kalau nggak buah sayur. Kalau nggak penuhin kulkasnya dengan pare. Jadi waktu Anda lapar, lihat kulkas pare nggak jadi makan, tidur lagi, udah lebih baik begitu. Gak ada pilihan kan?
Gitu ya. Jadi malam-malam gak usah banyak-banyak makan. Ya. Terus pagi-pagi, jadi makan tuh kapan? Sebenarnya kalau sudah ngerti polanya, makan sekali sehari itu cukup. Udah ngerti polanya. Tapi sekali makan berkualitas. Itu kata kuncinya. Sisanya nanti, katakanlah ini siang nih, ini ada pagi, ini malam. Kan gitu. Maka, kalau kita cuma makannya sekali sehari aja, tapi berkualitas gitu kan, apa yang terjadi? Yang terjadi, ini kan kita nggak makan. Sebenarnya sini kalau makan pun buah sayur atau lebih banyak sayuran nih. Yang sayuran itu tidak terlalu banyak kalorinya. Seratnya tinggi. Otomatis tubuh akan terkondisikan terus untuk apa? Untuk dalam kondisi tanda kutip lapar. Kalau lapar itu muncul loh, sekarang maka tubuh akan memakan sel-sel yang rusak yang dikenal sebagai autofagi. Autofagi itu bisa muncul kalau kita lapar. Jadi kalau Anda pengen turun berat badan, laparnya dilamain. Minum tetap ya, tetap minum. Ya, kadang-kadang saya biasa, karena udah sering gitu kan, kadang 15 jam, 20 jam saya nggak makan, tapi minum. Tapi untuk saya pribadi, kalau Anda nggak cocok nggak usah diikutin. Ya seperti tidak semua orang sama. Tapi itu efeknya apa? Efeknya kalau autofagi sudah berjalan atau terjadi dalam tubuh kita, maka sel kanker akan dia makan, sel rusak akan dia makan, asam urat, pokoknya yang rusak-rusak itu dimakan semua. Jadi tubuh kita itu dokter terbaik. Apalagi Anda ngerti dari beberapa jenis sayuran itu punya kemampuan atau membersihkan yang luar biasa. Contohnya apa? Golongan cruciferous namanya. Golongan cruciferous itu contohnya brokoli. Jadi brokoli kemudian asparagus itu sayuran-sayuran yang kalau kita makan, kita rebus sedikit ya, kita steam sedikit, itu dia bisa membantu proses detox di badan kita. Ya, kalau nggak ada mungkin kayak seledri oke lah, atau mungkin apa tuh daun selada gitu seperti itu juga bisa. Ya, jadi banyak pilihannya. Nah, ini saya katakan spare part yang lo buat. Jadi kalau boleh saya katakan obatnya kita itu ada di mereka-mereka ini Pak Bu. Ini apa nih? Jamur. Sudah pernah bikin sup jamur yang pernah saya share di feed? Jamur merupakan salah satu sayuran yang rendah kalori tapi tinggi serat. Jadi kalau Anda malam tuh pilihan, salah satu pilihan kalau tetap pengen makan, ini jamur. Dibikin kayak sup. Kayak kasih jahe, kasih kayu manis, kasih cengkeh gitu lah, sederhana. Kasih sedikit mungkin wortel atau apa. Dia seratnya tinggi dan dia bisa mengikat racun-racun di badan. Itu jamur. Itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat kayak begini itu memang, subhanallah memang Allah udah maha baik banget menciptakan ini kepada kita. Contoh ini mungkin ketumbar. Tumbarnya bos sekalian itu efeknya ke pembuluh darah luar biasa. Tumbarin. Ya kasih air panas sedikit, masukin, kasih madu selesai. Anda bisa minum teh ketumbar dan manfaatnya luar biasa. Perut akan hangat, BAB akan enak. Hanya mengganti gelas. Coba isi gelasnya. Ini Masya Allah kan, tomat nih. Tomat nih kalau Anda sedikit, jadi tomat ini paling baik dimakan dalam kondisi di steam, dikukus. Tomat punya satu bahan anti kanker namanya lycopene. Lycopene anti kanker pada tomat ini baru keluar dalam kondisi dia dikukus atau di steam. Tapi ya Anda harus makan tomat semuanya. Jadi yang disebut dengan whole food tuh kayak begini. Jadi lycopene itu ada dalam tomat, jangan dipisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu minum vitamin itu sebenarnya tidak banyak manfaat. Vitamin sintetik ya, karena sudah terpisah dari induknya dia. Makanya sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu lihat, di sini kan ada kurma. Kurma ini ada gula, ada. Tapi gula pada kurma banyak temannya. Ada besinya, ada vitaminnya, ada mineral segala macam. Beda dengan orang makan 1 sendok teh gula pasir dengan 1 kurma kayak begini, beda nasib. Beda nasib. Kenapa? Karena si gula tadi sudah kehilangan temannya. Paham ya? Nah termasuk juga dengan beras. Beras itu sebenarnya, saya tidak melarang Anda makan nasi putih, tapi nasi putih yang ada zaman sekarang sudah banyak sekali habis mineralnya. Sisa cuma gula doang. Yang makan mineralnya siapa? Ayam. Betul? Ayam kampung kan biasa dikasih bekatul, sekam gitu kan. Makanya ayam gak kena DM. Diabetes. Ya, seperti itu.